نبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pengkajian tentang kitab Jawahirul Quran daripada karya Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiya anhu wa radhana fa'ana bi udhurina amin. Terakhir tentang masih di dalam ayat-ayat Jawahir di sekarang surah An-Nur ya. Terakhir surat Al-Mu'minun. Sekarang kita masuk kepada surah An-Nur. Kemarin itu episodenya keberapa ya? Oh, ini yang sekarang. Yang kemarin itu terakhir episode ke 44, sekarang 45. 45. Karena saya catat urutannya nih. Jawahirul Quran, surah An-Nur, ayat Jawahir, surah An-Nur. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang ma'rifatullah di Al-Quran yang beliau kumpulkan dalam kumpulan ayat-ayat Jawahir. Kemarin kita sudah menyelesaikan dalam surah Al-Mu'minun. Sekarang kita menyelesaikan di kita masuk pada surah An-Nur. Di situ beliau Imam Ghazali mengatakan min suratin Nur tis'u ayat. Dari surah An-Nur rangkaian ayat Jawahir di situ ada 9 ayat. Di antaranya situ disebut di ayat 35. Itu Allahu nurus samawati wal ard. Ya, Allah lah nur, penerang, pemberi cahaya daripada langit dan bumi. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Permisalan nur yang Allah berikan itu seperti miskatin, seperti ceruk. Ya, ceruk itu ya macam ini, cuma untuk lampu. Untuk dulu ada lampu itu di dinding. Ini ada ceruk di tembok, itu namanya miskah. Ya. Kemudian masalu nuri kamishkatin fiha misbah. Permisalan nur, ya, cahaya yang Allah berikan itu seperti miskah, ya, seperti ceruk. Fiha misbah, yang pada ceruk itu terdapat misbah, lampu. Di sebagian terjemahan diterjemahkan sebagai miskah itu sebuah lubang yang tidak tembus. Ini ceruk. Nanti ya, sekaligus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba nanti ada di online tuh, Mbak Google tuh punya KBBI namanya. KBBI Daring Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba nanti tulis ceruk itu maknanya apa. Ya. Lubang yang tidak tembus. Miskah. Kamiskatin seperti ceruk. Fiha yang pada ceruk itu terdapat misbah. Terdapat lentera. Terdapat lampu. Pelita besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu berada di dalam tabung kaca. Zujajah. Wa zujajah itu ka'anha kaukabun. Tabung kaca itu karena saking kemilaunya cahaya bagaikan bintang yang berkilauan. Kaukabun durriyun. Seperti bintang yang berkilauan. Ya, zujajah itu karena kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunah, yang mana dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun, ya, yang diberkahi. Karena kaukabun yuqadu dinyalakan apa kaukabun itu atau misbah tadi dinyalakan dengan syajaratin mubarakatin zaituna, dari minyak berasal dari pohon yang penuh berkah. Itu pohon zaitun
la syarqiyatin wala gharbiyah. Yang mana pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yakadu zaitu yudhi'u, yang mana hampir-hampir minyaknya saja itu hampir-hampir menerangi, yudhi'u walau lam tamsashu nar, meskipun lam tamsashu tidak menyentuh hu akan minyak itu tadi apa narun apa api, meskipun tidak disentuh oleh api, maka minyaknya saja hampir menerangi meskipun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Yahdillahu linuri may yasha, Allah memberi petunjuk cahayanya kepada siapa orang-orang yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki. Amin ya Rabbal. Yahdillahu linuri may yasha wa yadribul amsal linnas, dan Allah membuat permisalan bagi manusia. Allah bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka di situ dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya. Jelas dalam ilmu akidah tidak bisa Allah itu disamakan. Ini tasbih baligh dalam ilmu balaghah. Tasbih baligh itu penyerupaan yang tidak menggunakan alat penyerupaan. Kalau Zaid seperti singa dalam keberaniannya, itu masih tasbih yang lengkap karena ada kata seperti dalam penyerupaan. Tapi kalau kita katakan Zaid itu singa, di podium umpama, Zaid itu singa, kan tidak mungkin kita pahami Zaid itu singa. Itu tasbih tapi baligh, tasbih yang betul-betul indah karena alat penyerupaannya itu sudah dihilangkan. Ya, majaz, kalau dalam bahasa Indonesia namanya majaz. Ya, itu sudah dihilangkan alat penyerupaannya. Sepertinya itu tidak ada, langsung disebut Zaid itu singa. Ini namanya dalam istilah balaghah, dalam bahasa stylistika dalam bahasa Arab, itu namanya tasbih baligh, penyerupaan yang sangat baligh, sangat indah. Karena seolah-olah nggak pakai seperti lagi. Seperti anta syamsun, bukan anta kasyamsi, engkau seperti matahari, enggak. Anta syamsun, engkau matahari. Ini seolah-olah itu tasbih baligh dalam ilmu balaghah. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya. Tapi jangan diasumsikan cahaya yang kita kenal. Ya. Karena memang tabiat otak akal kita ini hanya akan mencerna apa yang pernah dia indra. Di luar itu dia akan sulit mencerna. Sehingga akal kita mengalami ketercengangan ketika melihat sesuatu yang tidak pernah dia. Karena memang dia hanya bisa mencerna apa yang pernah, yang lumrah dia lihat. Itu cara kerja daripada akal. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan maksudnya Allah itu, yang dimaksud Allah cahaya itu Allah yang memberi petunjuk penghuni langit dan penghuni bumi. Bahkan seperti memberi cahaya dalam kegelapan sehingga terang. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Sebagian lagi mengatakan, menafsirkan yang dimaksud Allah nurus samawati, ya betul itu memberi cahaya, yaitu berupa matahari di siang hari, bulan di malam hari, dan bintang-bintang di malam hari. Itu makna, ada yang memaknai begitu. Ya Allah nurus samawati wal ard berarti memberi cahaya, baik cahaya berupa zahir, yaitu cahaya matahari dan cahaya bintang di malam hari, matahari siang hari, bulan bintang di malam hari. Atau memberi cahaya dalam mana cahaya maknawi, yaitu dengan mengutus para anbiya wal mursalin, memberi petunjuk manusia. Mereka para anbiya itu adalah bintang, memberi cahaya dari Allah SWT kepada umat. Sehingga juga memberi cahaya dengan berupa Allah mengutus melalui para nabi itu apa? Kitabnya, wahyunya. Wa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dikatakan Allah apa? Wa anzalna ilaikum nurum mubina. Kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Ini maksud Al-Quran. Rasulullah sendiri SAW disebut nur. Quran yang menyebut beliau sebagai nur. Baik nur dalam makna hakiki. Karena Anas bin Malik itu radhiyallahu an pernah, kalau kita baca kitab Syama'il Rasul SAW, itu kalau beliau tersenyum itu terkadang kata Anas sampai itu apa ya?
cemerlang itu kelihatan di dinding itu senyum beliau SAW, cahaya beliau SAW, terkadang begitu. Siti Aisyah radhiyallahu anha, seperti di Ihya juga diriwayatkan. Ya, di satu riwayat Siti Aisyah itu pernah Rasul di situ duduk di kamar Siti Aisyah, Rasul SAW sedang menambal sandal beliau SAW, menjahit sandal beliau. Siti Aisyah sedang sibuk dengan kesibukannya di rumah itu, tapi karena capek, nampak berpeluh, berkeringat. Ya, Rasulullah SAW berkeringat. Ya. Sehingga dari keringatnya itu kata Siti Aisyah itu muncul pada cahaya terang yang mencengangkan seperti mutiara. Ya, sampai dikatakan, ya Rasul, seandainya Abu Kabir Al-Huzali itu melihat Anda seorang penyair jahiliyah, pasti beliau mengungkapkan syairnya itu untuk Anda, bukan untuk seseorang yang dia puji. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang maka orang yang mengatakan kalau kamu berlebihan, mengatakan anta nurun fauqa nuri dan seterusnya, ini orang tidak belajar balaghah. Dia diajak ngopi. Diajak ngopi saja. Ngopinya kurang jauh. Kurang kental kopi ini. Ini nggak belajar balaghah jelas. Itu bahasa kiasan. Dan memang kalaupun diartikan secara betulan, ya, itu tidak bagi Rasul ya. Bagi Rasul SAW bukan suatu yang mustahil. Bagi beliau SAW. Juga riwayat yang terkenal bagaimana Siti Aisyah ya kan, radhiyallahu anha ketika menjahit, ya, menjahit daripada baju itu jatuh jarumnya kan masuk, Rasulullah SAW nampak daripada wajah beliau itu SAW. Ya, terang, menjadi terang sehingga dia mendapati daripada jarum yang jatuh itu tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapati jarum yang jatuh. Ya, maka dikatakan oleh Rasulullah, wailun liman lam yaron yaumil qiyamah, kan gitu. Celaka bagi orang yang tidak melihat saya, kata Rasulullah SAW dari kiamat. Siapa ya Rasul? Sampai 3 kali diulang oleh Rasul. Siapa kok yang tidak bisa melihat Anda? Wala al-bakhilu man dzukitu indahu wa lam yusalli alaihi. Itu orang yang pelit yang ketika namaku disebut tidak bersalawat kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para anbiya, khususnya Rasul SAW itu disebut nur. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Apa kitabun mubin? Al-Quran. Apa nur itu? Rasul SAW. Menurut ahli tafsir, nur itu adalah beliau SAW. Nah, kalau Allah saja menyebut beliau sebagai nur, terus kok kita ada orang yang mengatakan jangan nyebut gitu, itu berlebihan katanya. Jadi Allah nurus samawati wal ard bermakna Allah pemberi cahaya. Dia yang mencipta matahari, dia yang mencipta bulan, dia yang mencipta seluruhnya. Bahkan cahaya yang menerangi pun akal ide dari siapa? Manusia. Yang mencipta manusia, budidaya manusia, akal siapa? Dari Allah SWT semua. Bahannya semua dari Allah. Allah yang sediakan barang tambang dan sebagainya, alat untukmu dari Allah. Allah nurus samawati wal ard, pemberi cahaya baik cahaya zahir maupun cahaya batin melalui Allah utus para anbiya. Mursalnya Allah sebutkan Rasulullah itu sebagai nur. Allah juga sebutkan Quran nama lainnya sebagai nur. Ya, bahkan dikatakan apa? Taurat huda wa nur ya. Dikatakan surah Maidah itu Taurat juga disebut sebagai hudan, petunjuk, dan juga disebut nur. Maka Allah yang mengutus para anbiya itu alaihissalam juga mengutus setiap para anbiya itu atas melalui para anbiya Allah utus kitabnya masih wahyunya masing-masing. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 213. Ya kan? Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Allah yang mengutus para nabi mubasyirin wa Allah turunkan bersama mereka para anbiya tadi kitab. Memang yang wajib kita ketahui cuma 4 karena itu kabarnya yang mutawatir kepada kita, juga suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihissalam. Ada suhuf lain, suhuf Adam, suhuf Syith alaihissalam, suhuf Idris alaihissalam, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Disebutkan di sebagian riwayat. Suhuf Nabi Adam alaihissalam, suhuf kepada Idris, suhuf kepada Syith alaihissalam, putra Adam. Alaihi wa ala nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi Allah turunkan bersama para nabi itu kitab. Dan kitab itu termasuk Quran, Taurat. Allah sebut di Quran sebagai nur.
Maka tidak boleh. Makanya di sini di ayat ini Allah mengatakan Allahu nurus samawati, Allah lah pemberi terang kepada langit dan bumi, kepada ahli samawat wa ahli ard. Ya. Kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Ya. Kemudian dikatakan, bahkan Anas bin Malik mengatakan qala inna ilahi yaqul nuri hudaya. Anas bin Malik mengatakan Tuhanku pernah mengatakan bahwa, dan pasti kalau beliau Anas bin Malik seorang sahabat mengatakan Tuhanku mengatakan begini, ya, artinya bukan dari akal pikiran beliau, mungkin pernah beliau dengar dari Rasul SAW. Bahwa nuri hudaya, kata Allah, cahayaku itu adalah hidayahku, itulah cahayaku. Cahayaku itu adalah hidayahku itu. Ya. Kemudian Allah nurus samawati wal ardh. Ya. Wal mu'min alladzi ja'ala Allah al-Qur'ana fi sadrih. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud nurus itu adalah orang mukmin yang Allah jadikan iman, ya, dan Quran itu berada pada dadanya. Orang mukmin itulah yang membawa cahaya daripada umat-umatnya, para anbiya, termasuk para anbiya dan umatnya yang merupakan pewaris para nabi, yang mana iman dan Quran itu atau kitabullah ada dalam dadanya. Dialah nur. Orang-orang seperti itu yang membawa cahaya kepada hamba-hamba Allah. Fadaraballahu mathalahu faqala Allah nurus samawati wal ardh. Maka di situ Allah memulai dengan dirinya, zatnya. Allah menyebut dirinya sebagai nur. Allah nurus samawati wal ardh fabada bi nuri nafsih. Yang nggak bisa kita asosiasikan kalau kita beriman ayat ini bahwa Allah menyebut Allah nurus samawati wal ardh dengan makna yang sudah disebut ahli tafsir, tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu, tasbih, tanpa juga taktil, karena Allah di antara asma Allah An-Nur, ya kan? Ya Nur, ya Hadi, ya Badi, An-Nur, di antara asma Allah Husna, Allah menyebut dirinya sebagai An-Nur, yang memberi cahaya. Maka Allah memulai menyebut nur itu daripada dirinya. Allah nur samawati wal ardh. Mathalu nurihi, ai, kata sebagian orang tafsir, mathalu nuri man amana bihi. Permisalan cahaya orang yang beriman dengan Allah itu, ya, dalam hatinya, ya. Ai mathalu nuri man amana bihi wal mu'min ju'il iman gura bisodai. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Permisalan orang yang Allah jadikan di dalam hatinya ini cahaya iman dan cahaya Quran sehingga dia menjadi nur. Mathalu nurihi ai mathalu nuri man amana bihi. Permisalan cahaya orang yang beriman kepada Allah SWT dengan kuat, dengan teguh, yang dibuktikan dengan tertancapnya iman dan Quran itu pada hatinya, yang itu diantara keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di Maulid Diba itu. Lanjut. Al-Hadits Tsani an Attab bin Yazar Kabil Ahbar. Dan apa? Nabi kata Ka'bah Al-Ahbar itu dulu ayah saya itu membacakan pada saya Taurat. Kemudian kecuali ila sifrun wahidan, kecuali satu sifir, beberapa lembaran yang yaktimu idkhul sunduk, dia masukkan kotak. Ketika mati ayah saya, fatahtuhu fa idza fi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Maka tiba-tiba ketika wafat ayah saya buka peti itu yang tadi kotak yang berisi lembaran yang tidak diajarkan oleh saya. Ayah saya kata Ka'bah Al-Ahbar yang masuk Islam di zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, masuk tabi'in. Dia menangi zaman Rasul sebetulnya, cuma belum dapat hidayah di situ, baru dapat hidayah zaman Sayyidina Umar. Di akhir zaman Rasul dia masih sudah hidup di akhir zaman Rasulullah. Tapi baru masuk Islam zaman Sayyidina Umar Khattab. Sehingga jadikan penasehat oleh Sayyidina Umar Khattab khususnya masalah ahli kitab. Karena dia memang backgroundnya adalah ahli kitab, ya, habr. Sehingga sebut julukannya Ka'ab al-Ahbar. Ahbar itu, habr itu orang yang banyak ilmunya. Terutama dari ahli kitab, ahbar. Beliau memasukkan ayahnya itu, memasukkan di dalam satu kotak itu lembaran. Ketika ayah saya mati wafat, katanya si Ka'ab al-Ahbar, saya buka. Maka tiba-tiba situ ada berita tentang Nabi yang diutus di akhir zaman. Fa idza fi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Maulid Makkah, sampai kepada dia ceritakan panjang di satu pasal di Maulid Diba itu. Hadis Tsani. Sampai dikatakan qulubuhum masahifuhum. Yahmadunallah ala kulli syai'in wa raqa, dan seterusnya. Atau yang menunggu kulli syaraf, yukabbirullah kulli syaraf. Yang dikatakan bahwa di antara ciri umat Muhammad SAW itu di riwayat Ka'ab al-Ahbar itu yang dia dapati di situ ada ciri-ciri Rasulullah SAW, di situ ada ciri-ciri umat beliau SAW. Di antaranya yang disebut ciri-ciri umat beliau,
Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf mereka. Mushaf mereka di hati mereka. Ele-eleo. Jelek-jeleko ya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pasti ngafal. Ya Fatihah, ayat surat pendek itu pasti ada. Terus bandingin lah. Ya kita ndak anu itu terserah. Iya. Dia hafal pasti. Bandingkan sama ya kita terserah ya lakum dinukum walidin. Cuma kita bicara dalam konteks ini. Coba umat lain. Satu kita yang hafal secara harfiah ya. Hafal secara harfiah. Karena mereka kan kadang-kadang hafal secara harfiah. Padahal kalau ditanya artinya juga kadang nggak ngerti juga artinya. Tapi hafal secara harfiah. Ya. Bahkan kalau kita dapati kasus beberapa mu'alaf itu yang hidupnya kumpul sama komunitas orang-orang Islam. Itu mereka sudah dengar sebelum dia masuk Islam itu berapa surat yang sering dibaca. Sehingga kadang dari mereka pun ada yang menghafal suci Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya. Orang bukan Muslim, ada juga kasus kita kadang kita dapati begitu. Ya, qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf mereka. Ya. Jadi dikatakan Allah nuru samawati mathalu nurihi, permisalan nur orang yang beriman kepada Allah yaitu yang Allah tancapkan di hatinya iman dan Quran. Ya, atau kemiskatin fiha misbah. Itu permisalannya seperti miskah, satu ceruk. Ya. Dikatakan atau dalam tafsiran yang lain seperti dari As-Suddi, fabinurihi atau atis samawati, dengan cahayanya lah Allah memberi terang daripada langit dan bumi. Makanya dikatakan di doa beliau yang masyhur, itu doa beliau yang saya sebut sebagai doa curhatnya Kanjeng Nabi SAW. Ya. Allahumma ya apa? Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila man tajahamuni wa la duwin malak taw amri. Inna aku bika qadabun alif ala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu binurika. Ya. Itu disebutkan a'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat bi dhulumat. Di akhir doa curhatnya Kanjeng Nabi SAW, nanti kalau ingat saya bagikan doa. Itu doa saya sebut sendiri sebagai doa curahan hatinya Rasulullah SAW. Itu beliau setelah dilempari batu oleh penduduk Taif SAW, 1 bulan di Taif, berharap kalau ada pendukung, kadang Siti Khadijah, radhiyallahu anha, Abu Thalib ya, wafat, itu makin gencar godaan, maka beliau ada mengarah ke Taif. Karena di Madinah sudah di Mekah itu tidak kondusif lagi sudah. Tahun ke-10 kenabian. Pindah ke Taif, harapan di Taif itu masih ada dari nenek-nenek beliau kerabat. Harapannya Mekah tidak bisa ya ada dukungan lah dari Taif. Ternyata di Taif pun begitu. Bahkan beliau SAW dilempari batu sebulan dari Taif. Tidak ada berhasil, tidak ada tanda-tanda keterbukaan di situ. Sehingga beliau balik lagi ke Mekah. Dalam keadaan bermulan darah, dilempari batu beliau SAW. Kita masyhur dalam sirah beliau, malaikat itu ingin menawari, malaikat gunung itu ingin menawari untuk menimpakan itu pada penghuni Taif, ya Muhammad, saya diperintahkan oleh Tuhanmu untuk mentaatimu. Aku bilang timpakan, saya akan timpakan gunung ini, Akhsyabain, 2 gunung yang besar itu adalah ahli Taif, kepada ahli Taif. Tapi Rasulullah memilih untuk bersabar dan berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun, biarkan ampunilah kaumku sebab mereka tidak mengetahui. Di tengah-tengah itu Rasulullah SAW mencurahkan isi hatinya kepada Allah SWT. Ya, dengan doa yang masyhur itu, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Beliau tidak mengeluhkan, ya Allah umatku kurang ajar begini begitu, enggak. Yang beliau keluhkan itu lemahnya dia. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Dan di dalam doa ini panjang, ada pelajaran khususnya bagi dakwah, bagi orang yang berdakwah, yang meneladani jejak Rasulullah SAW, para Rasul untuk dakwah. Itu ada pelajaran di doa, itu sangat berharga sekali. Itu kalau ketika gagal dakwah itu, jangan adukan, ya Allah umat ini kurang ajar begini begitu, kaum saya. Periksalah diri kita. Mungkin ada yang nggak beres dari diri kita sehingga dakwah itu tidak terbuka. Seperti Rasulullah SAW, beliau mengeluhkan dirinya, Allah ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluhkan kepada engkau lemahnya kekuatanku.
wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku, reka dayaku ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan lemahnya aku di mata manusia. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku di mata manusia. Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Wa anta Rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa kau serahkan aku? Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, atau ila aduin ba'idin, kepada musuh yang jauhkah kau serahkan aku? Yatajahamuni, yang dia ingin menzalimiku, menganiaya. Au ila qaribin, ila aduin qaribin malaktu amri, atau kau serahkan aku kepada musuh yang dekat, yang yaitu Quraisy, yang kau kuasakan perkara aku kepada mereka. Kau serahkan aku kepada siapa saja ya Allah. Ilam yakun bika ghadabun, selama engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Selama aku tidak murka, selama kau tidak murka padaku, aku tidak peduli. Walakin afiyatuka hiya ausa'uli, akan tetapi keselamatan, kemaafan darimu lah hiya ausa'uli, itulah yang lebih luas bagiku daripada itu semua. Selama kau memberi keafiah kepadaku, itu lebih luas bagiku. Afiyatuka hiya ausa'uli. A'udzu binur, ini poinnya di nur, kalimat nur itu tadi di akhir doa. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat bidzulumat. Aku berlindung dengan cahaya zatmu yang dengannya lah terterangi semua kegelapan. Dengan cahaya itu diterangilah semua kegelapan. Asyraqat bidzulumat. Wa shala alai amrud dunya wal akhirah, dan dengan cahayamu itulah menjadi baik segala perkara dunia dan akhirat. Aku berlindung dengan cahayamu itu dari apa? Min an yanzila bi ghadabuk, daripada turun kepadaku murkamu. Aku berlindung kepadamu dengan cahayamu itu, dengan nurmu itu, daripada turunnya murkamu kepadaku. Min an yanzila bi ghadabuk au yahula alayya sakhatuk, atau bertempat pada diriku murkamu. Au yahula alayya sakhatuk. Lakal utbah hatta tardo, bagimulah segala celaan, teguran sampai kau ridho. Hingga kau ridho, hatta tardo. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali kepada Engkau. Itu saya sendiri menyebut itu doa curahan hatinya Rasulullah SAW. Itu bagus dibaca, itu kita curhat pada manusia ya. Manusia juga dia punya masalah, yang kita datangi juga kita punya masalah, datangi teman kita lebih banyak masalahnya. Aku sambat nang aku dewe ngene. Pada bae. Doa sami mawon. Inna rabbakum laisa indahu lailun nurul arsy min nuri wajhihi. Jadi katakan bahwa Abdullah bin Mas'ud. Nah, begitu juga dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim. Itu disebut juga Allah sebagai nur. Itu dalam doa yang masyhur yang beliau baca ketika bangun malam. Beliau baca, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihin. Ya Allah, bagimulah segala puji, Engkaulah penegak yang menopang penghuni langit dan bumi dan orang-orang yang ada pada langit dan bumi. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihin. Dan Engkaulah cahaya, nurus samawati, Engkaulah cahaya langit dan bumi dan siapa yang ada di padanya. Nah, di situ di Sahih Bukhari itu disebutkan anta nurus samawati wal ardh wa man fihin. Itu di doa Sahih Bukhari. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menyebut di situ bagi Allah itu nurus samawati wal ardh. Selain di ayat itu. Maka dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan inna rabbakum laisa indahu lail wala nahar. Nurul arsy min nuri wajhi. Katakan bahwa Tuhan kalian itu tidak di sisi Dia tidak ada lail wala nahar, tidak ada malam, tidak ada siang. Karena Allah yang punya waktu, sehingga mustahil Allah dilingkupi oleh waktu atau oleh ruang. Ya. Tapi nurul arsy, cahaya arsy itu daripada nur zatnya. Ya. Kemudian mathalu nurihi, permisalan cahayanya. Ya. Itu berarti di situ ada dua pendapat kalau mengikuti pendapat tadi. Ada nurihi kembali kepada Allah. Ya. Azza wa Jal ay mathalu hudahu fi qalbil mu'min, yakni permisalan apa? Petunjuk Allah yang ada di hati orang mukmin. Mathalu nuri, permisalan nurnya Allah, nurnya itu kembali kepada Allah, maksudnya cahaya hidayah Allah yang ada di hati orang mukmin.
Atau pendapat kedua, ad-dhamir aidun ilal mu'min. Dhamir itu kembali kepada al-mu'min, bukan kepada Allah. Dari mana kata mukmin itu ditunjukkan oleh konteks kalimat. Mathalun nuril mu'min alladzi fi qalbi kamishkatin. Permisalan cahaya mukmin yang ada di hatinya orang mukmin seperti ceruk, seperti ceruk. Permisalan cahaya seorang mukmin yang ada di hatinya itu seperti ceruk. Fasyabba qalbu mimma huwa mafturun alaihi minal huda. Wa Qur'an mutamin mafturun alaihi. Apa yang kan alam bayyinati rabbi wa yatlu syahidun wa tashabba fashabbaha qalbal mu'min fi safa bi nafsihi bil kindil bin zujaj. Dikatakan maka Allah permisalkan hati cahaya hidayah yang ada pada hati orang mukmin itu seperti ceruk yang kemudian menerima cahaya. Ketika ceruk itu dikasih lampu, maka cahaya itu terjaga di dalam ceruk itu. Apalagi ceruk itu ditutup dengan kaca. Ya, macam senter. Senter kan ceruknya di mana? Kalau dulu ceruk itu di tembok, itu ada ceruk. Ya, semacam senter itu ada ceruknya juga. Di situ ada cahaya. Ya. Maka kalbu, hati orang mukmin itu ada cahaya, itu seperti ceruk. Ya, kamishkatin fiha misbah. Di dalamnya terdapat lentera. Lentera itu adalah cahaya Quran yang sinkron dengan cahaya yang ada pada fitrahnya seorang mukmin. Maka hati orang mukmin itu seperti ceruk, cahaya Quran yang Allah berikan dan iman itu seperti lampu yang ada yang dijaga oleh ceruk itu tadi. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Ya, seperti lampu. Seperti ceruk yang di situ ada lampu. Dalam ceruk itu. Kemudian al-misbah wa dzubala allati tudi. Ya, dikatakan ada misbah itu fatilah, tempatnya sumbu itu miskah. Atau kalau dalam lampu semprong itu tempatnya sumbu itu miskah. Kalau di tembok itu ya ceruk itu. Ya, Ibn Abbas mengatakan miskah itu maudhiul fatilah, tempatnya sumbu. Karena ada lampu semprong dulu dan tempatnya sumbu. Ya. Itu miskah juga, disebut miskah juga. Daripada kindil, lentera, lampu gantung. Sedangkan misbah itu dubala, sumbunya itu yang dinyalakan oleh api, itu misbahnya. Ya. Jadi hati seorang mukmin, ya, yang di situ tentu hati yang sudah tertunjuki. Ditambah lagi dengan petunjuk yang ada dari Quran. Petunjuk yang ada di hati itu merupakan fitrah yang sudah Allah ciptakan di setiap hati manusia itu pasti. Ada namanya apa? Hidayah kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Karena manusia itu ciptakan dalam keadaan fitrah. Kemudian dia disimpangkan. Kamishkatu biya misbah. Al-misbah fi zujajah. Ya. Lentera itu berada pada lampu itu berada pada zujajah, pada cermin, pada kaca, ya semprongnya itu. Menambah terang. Ya kan? Kaca itu menambah terang cahaya yang ada di dalam itu dan juga menjaga cahaya itu daripada mati. Sehingga dikasih semprong, dikasih kaca itu sehingga tambah terang. Fi zujajah. Ya. Kemudian dikatakan ada lagi yang menukil riwayat dari Abdullah bin Abbas juga dari bahwa Yahudi itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kaifa yakhlusu nurullah min dunis sama? Bagaimana bisa tembus cahaya Allah itu daripada langit, sedangkan langit saja 7 lapis. Maka Allah permisalkan cahaya itu di dalam surat An-Nur ini. Ada 35. Kalau Allah nurus samawati wal ardh. Al-miskah itu kawatun fil bait itu. Kawatun fil lubang di rumah itu yang tidak tembus. Itu miskah. Kemudian sebagian lagi menafsirkan bahwa itu permisalan yang Allah buat untuk ketaatan kepada Allah. Maka Allah nambahkan ketaatan itu sebagai nur. Ketaatan itu sebagai nur.
Berarti maksiat itu sebagai zulmah, sebagai kegelapan. Al-Qawwah. Kemudian al-miskah al-hadad al-qindil. Fiha misbah, yang pada miskah tadi misbah, ada misbah, ada lampu, yaitu sumbu itu sendiri. Al-misbah fi zujajah. Lampu itu berada pada kaca. Ayat atau musyikun fi zujajah sofiyah. Lampu itu terbit cahayanya dari zujajah, cermin yang atau kaca yang sofi, yang jernih. Itu seperti kata Ubay bin Ka'ab, itu seperti hatinya orang mukmin. Az-zujajah itu karena kaukabun durriyun. Ya, mana cermin tadi itu diibaratkan seperti bintang yang durri. Dur dari kata durri, dari kata dur. Ada ya nisbah. Ya, biasanya kalau terjemah Jawa kan diartikan Kang Bongso ya. Jawiyun Kang Bongso Jawa ini. Durriyun Kang Bongso dur. Mutiara. Ya. Artinya terangnya itu seperti mutiara. Maka ada yang membaca durriyun itu dari kata durun. Ya. Kaukabun min durin, seolah-olah bintang atau planet itu daripada mutiara yang indah, yang bercahaya. Sebagian lagi membaca qiraat yang lain kaukabun dirriun, ya, atau durriun dengan kasrah dal atau fathah dal, kasrah dal atau dhammah dal. Dirriun atau durriun dari kata darun artinya dafa. Ya. Kaukabun dirriun maknanya bintang yang digunakan untuk mempertahankan langit, yaitu bintang ketika dilontarkan. Karena bintang itu cahayanya lebih terang lagi ketika dia dilontarkan, sehingga ada yang membaca kaukabun dirriun. Ada qiraat kita yang biasa di itu Imam Asy'ari, Ruhi Hafaz itu durriyun, biasa kita baca di mushaf. Ada qiraat lain dirriun dengan hamzah. Ai kaukabun mudiun, bintang yang bercahaya, yang sangat terang cahayanya. Yuqadu min syajaratin, yang mana cahaya daripada lampu miskah tadi itu terambil daripada pohon yang penuh berkah, itu zaitunatin, dari minyak zaitun. Itu badal atau bayan dari mubarakah. Syajarah mubarakah yang dimaksud apa? Iku zaitunah. Rupane ya, apa badal itu rupane apa? Nyatane, ya bayane iku zaitunah. Ya, pohon itu ada pohon zaitun, buah minyak dari zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yang mana dikatakan minyak zaitun itu zaitun pilihan. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak juga zaitunah tadi. Pohon zaitun tadi tidak syarqiyah. Ya. Orang Kang Bongso Wetan ya. Juga bukan juga gharbiyah Kang Bongso Kulon. Artinya pohon zaitun itu berada di tengah-tengah, tidak ke timur sehingga matahari kalau di barat tuh nyentrong ke pohon zaitun tadi, tidak juga terlalu barat sehingga matahari kalau di timur terbit itu nyentrong ke zaitun tadi, sehingga dia berada di tengah-tengah, sehingga hasil kualitas daripada minyaknya itu yang paling bagus. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Jadi diibaratkan hati itu cahaya yang ada di hati mukmin, yaitu berupa cahaya Quran. Hatinya orang mukmin sudah, hati setiap orang ini sudah ada hidayah berupa fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah cipta manusia berdasarkan fitrah itu, kesucian Islam itu. Nah, maka ketika fitrah ini terjaga, datang cahaya Quran, cahaya iman masuk. Ibarat fitrah itu ceruk itu tadi, hati manusia yang sudah menerima hidayah, yang sudah ada hidayah yang terpatri di fitrahnya tadi, itu ibarat ceruk. Nah, iman sama Quran itu ibarat lampu yang ada di ceruk itu makin terjaga. Belum lagi ditambah dengan zujajah, kaca, yang itu makin menambah terang daripada. Belum lagi cahayanya itu terbuat daripada zaitunah, yang itu bukan
la syarqiyah wala gharbiyah. Minyak yang khusus sehingga lebih terang lagi cahayanya. Artinya kualitas cahaya itu makanya nanti kan disebut nurun ala nurin. Cahaya di atas, kan itu cahaya yang paling terang. Sudah ada ceruk yang menjaga itu, cahaya itu ditambah lagi zujaja yang membuat terang itu cahaya, ditambah lagi minyaknya pilihan dari zaitun, ditambah lagi zaitunnya itu la syarqiyah wala gharbiyah, nurun ala nur. Zaitunah la gharbiyah, la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaitu yudhi'u walau lam tamsasu nar. Ini dikatakan oleh para ahli tafsir huwa ajwaduz zait. Ya. Dikatakan maka ini adalah paling bagusnya minyak. Ya. Yang tidak syarqiyah, tidak gharbiyah. Ada juga menafsirkan tidak syarqiyah, tidak gharbiyah sehingga dia mendapat cahaya matahari yang cukup, bukan hanya pada saat matahari itu terbit, yaitu dari timur matahari tadi, bukan juga pada saat matahari itu cuma terbenam, tapi di tengah-tengah sehingga dia mendapat cahaya matahari yang cukup. Nah, syarqiyah walau gharbiyah. Maka kata para ahli tafsir, begitulah permisalannya orang mukmin. Ditafsirkan saya nukil daripada tafsir Ibnu Katsir ya. Begitulah orang mukmin. Diselamatkan sebagaimana minyaknya itu la syarqiyah wala, minyak zaitunnya itu tidak pula dari timur, tidak pula dari barat. Begitulah orang mukmin dijaga daripada fitnah. Daripada fitnah. Kadang dia diuji dengan fitnah, Allah teguhkan orang mukmin itu pada fitnah tadi. Maka orang mukmin itu antara empat perkara. Kalau dia berkata dia jujur, in qala shadaq wa in hakama adal, kalau dia mengadili, memutuskan perkara dia adil, itu orang mukmin. Ini betulia sabar, kalau dia diuji dia sabar. Ya. Wa in utiya syakar, kalau dia diberi dia syukur, itu orang mukmin. La syarqiyah wala gharbiyah, diteguhkan oleh Allah SWT. Kalau dia berkata jujur, kalau dia menjadi penghukum, pengadil dia adil, kalau dia diuji dia sabar, kalau dia diberi nikmat dia syukur. La syarqiyah wala gharbiyah. Sebagian menafsirkan itu Syam, Allahu a'lam. Nurun ala nur. Itu imannya seorang hamba dan amalnya itu ibarat nur atas nur. Ya. Allahu a'lam, nanti kita bahas nurun yahdillahu linuri may yasha. Allah menunjuki kepada nurnya ini siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki tadi itu. Ya, amin. Allahu a'lam bis-shawab. Surah Al-Fatihah.